Produk skincare berlabel BPOM mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon. Wah, berita tentang apa sih ini? Bahaya kosmetik yang mengandung hidroquinon. Emang hidroquinon tuh apa ya? Kamu lagi apa sih, Pak? Ini nih Wak, lagi nontonin berita yang dari kemarin rame banget tentang bahaya kosmetik yang mengandung hidroquinon. Oh, aku pernah juga nih lihat berita kayak gini. Ya kan, dari kemarin tuh isi FYP tuh ini semua, terus berita di Instagram semuanya tuh ini. Terus aku tuh lagi pakai kosmetik nih, tapi tuh kosmetiknya ya kosmetik kayak gini. Terus di sini ada tulisan hidroquinon 85%. Kira-kira aman gak ya? Aku juga nggak tahu sih hidroquinon tuh apa. Tapi daripada kamu ragu, gimana kalau misalnya kita lihat review dokter skincare? Wah, boleh tuh. Nih, lihatnya di sini aja. Analisis senyawa hidroquinon. Apa itu hidroquinon? Hidroquinon merupakan senyawa aromatik organik yang merupakan jenis fenol. Hidroquinon sering digunakan sebagai pemutih pada kosmetik. Pemakaian hidroquinon secara berlebihan dapat mengakibatkan efek berbahaya pada kulit, karena dapat menyebabkan kelainan kulit, bahkan dapat mengakibatkan kanker kulit. Asal-usul senyawa hidroquinon. Senyawa hidroquinon ini ditemukan dari beberapa penelitian selama bertahun-tahun, mulai dari tahun 1820 hingga 1988. Pada tahun 1820, Pelletier dan Caventou memperoleh hidroquinon dari destilasi kering asam quinat. Kemudian, pada 1884, Friedrich Wöhler memberi nama senyawa tersebut hidroquinon. Pada 1940-an, penelitian menunjukkan bahwa hidroquinon, monobenzon, dan parahidroksipropiopenon memiliki efek hipopigmentasi. Kemudian, pada 1965, Arndt dan Fitzpatrick menyebutkan bahwa hidroquinon menghambat sintesis melanin pada kulit. Dan selanjutnya pada 1984 hingga 1988, Penny dan Smith melanjutkan penelitian tersebut dan menemukan bahwa hidroquinon menghambat pembentukan melanin pada kulit melalui perubahan metabolisme sel kulit. Adapun data preformulasi senyawa hidroquinon, nama zat aktif dan sinonim yaitu hidroquinon, benzen, 1,1 diolquinol, nama kimia yaitu benzen 1,4 diol, pemerian yaitu berbentuk jarum halus, putih, mudah menjadi gelap bila terpapar cahaya. Rumus molekul yaitu C6H6O2, bobot molekul yaitu 110,11, sifat keasaman dan kebasaan yaitu basa, pH yaitu 10,5, kelarutan yaitu 5,9 gram per 100 ml pada suhu 15 derajat Celcius, titik lebur dan titik didih yaitu 172 sampai 174 derajat Celcius, titik didih 285 sampai 287 derajat Celcius,
Inkompatibilitas yaitu antar zat aktif hidroquinon sebagai agen produksi akan bereaksi dengan oksidator kuat seperti natrium hidroksida serta dapat teroksidasi menjadi quinon pada suhu ruang jika ada kelembapan. Selanjutnya yang terakhir, stabilitas, yaitu jika terbentuk larutan, maka akan berubah menjadi kecoklatan jika terkena udara atau teroksidasi. Selanjutnya adalah prosedur analisis berdasarkan dengan literatur yaitu Pharmacopeia Indonesia edisi ke-6 dan United States Pharmacopeia atau USP tahun 2024. Yang pertama berdasarkan Pharmacopeia Indonesia yaitu metode kromatografi lapis tipis atau yang biasa disingkat dengan KLT. KLT digunakan untuk identifikasi hidroquinon dalam campuran berdasarkan perbedaan pola pemisahan pada fase diam dan fase gerak, di mana keuntungannya adalah sederhana dan dapat digunakan untuk melihat keberadaan hidroquinon dalam kosmetik secara kualitatif. Bahan yang digunakan adalah sampel hidroquinon dalam produk, kemudian reagennya adalah reagen semprot yaitu larutan FHCl 35% sebagai pewarna, dengan fase diam lempeng silika gel GF254, serta fase gerak yaitu campuran kloroform dengan metanol perbandingan 9:1. Prosedurnya adalah sampel dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, kemudian campuran larutan tersebut diteteskan pada lempeng KLT dan dibiarkan mengering. Selanjutnya, KLT tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang telah diisi fase gerak dan ditunggu hingga fase gerak mencapai batas atas atau fase elusi. Kemudian, KLT disemprotkan dengan larutan FHCl 35% untuk mendeteksi bercak hidroquinon dan ditentukan nilai RF serta dibandingkan dengan standar. Selanjutnya adalah metode spektrofotometri UV visible. Prinsipnya adalah mengukur serapan hidroquinon pada panjang gelombang tertentu dalam larutan pelarut tertentu, di mana keuntungannya adalah cepat dan akurat serta dapat mendeteksi keberadaan hidroquinon dalam produk kosmetik. Bahan dan reagen yang digunakan adalah yaitu sampel hidroquinon standar, pelarut etanol 96% atau air, reagen tambahan yaitu asam fosfat jika diperlukan untuk stabilitas, dan panjang gelombang pengukuran yaitu 289 nanometer. Prosedurnya adalah hidroquinon ditimbang sesuai kadar yang diinginkan, kemudian dilarutkan dalam etanol 96% atau air hingga mencapai volume tertentu. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi larutan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 289 nanometer dan dibandingkan dengan kurva standar hidroquinon untuk menentukan kadar dalam sampel. Metode yang ketiga adalah titrimetri atau iodometri. Prinsipnya adalah berdasarkan reaksi oksidasi reduksi antara hidroquinon dan larutan iod dalam suasana asam. Keuntungannya adalah akurat untuk penentuan kadar hidroquinon dalam bentuk murni atau produk, serta ekonomis jika dibandingkan dengan spektrofotometri dan KLT. Bahan dan reagen yang digunakan adalah sampel hidroquinon dalam produk, pelarut air atau campuran air dan etanol. Reagennya adalah larutan iod 0,05 normal sebagai titran dan larutan asam sulfat 2 normal sebagai pengatur pH dengan indikator amilum atau larutan pati. Prosedurnya adalah sampel dilarutkan dalam air atau campuran air dan etanol. Lalu ditambahkan larutan asam sulfat 2 normal untuk menciptakan suasana asam. Selanjutnya ditambahkan indikator amilum dan dilakukan proses titrasi dengan larutan iod 0,05 normal hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi biru tua, yaitu mencapai titik ekivalen. Lalu dihitung kadar hidroquinon berdasarkan volume iod yang digunakan. Selanjutnya adalah prosedur analisis berdasarkan literatur yaitu USP. Dengan menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Prinsipnya adalah untuk analisis kuantitatif hidroquinon dengan pemisahan berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Keuntungannya adalah akurat dan sensitif dan dapat digunakan untuk memisahkan hidroquinon dari senyawa lain dalam kosmetik atau dalam bidang farmasi. Bahan dan reagen yang digunakan adalah sampel hidroquinon dalam produk farmasi, fase diam yaitu kolom CR18, fase gerak yaitu campuran asam fosfat 0,1% dan metanol dengan perbandingan 50:50, dengan detektor yaitu UV pada 290 nanometer.
Prosedurnya adalah larutan disiapkan dengan konsentrasi tertentu. Lalu, dilarutkan sampel dalam fase gerak. Selanjutnya dilakukan proses filtrasi dengan membran yaitu 0,45 mikrometer sebelum injeksi dan dilakukan proses injeksi sampel ke dalam sistem HPLC. Lalu dilakukan analisis puncak yang terbentuk dan dibandingkan dengan standar untuk menentukan kadar hidroquinon. Selanjutnya, penelitian oleh Owalebi pada tahun 2020. Uji laboratorium mengenai bahaya hidroquinon dilakukan pada 80 ekor tikus Wistar betina yang dibagi menjadi 8 kelompok dengan perlakuan berbeda, termasuk penggunaan hidroquinon pada konsentrasi 2% dan 4%. Hasil uji laboratorium terdapat hidroquinon. Yang pertama, gangguan struktur kulit. Hidroquinon menyebabkan disrupsi stratum corneum pada epidermis dan lapisan keratin atas. Kulit mengalami penipisan dan kerusakan epidermis yang signifikan. 2. Tingkat ekspresi P65, penanda inflamasi dan karsinogenis. Kelompok yang diberi hidroquinon menunjukkan ekspresi P65 yang lebih tinggi, menunjukkan adanya peradangan dan potensi risiko kanker kulit. Efek terhadap ketahanan kulit. Penggangguan hidroquinon menyebabkan kulit menjadi lebih tipis dan rentan terhadap trauma mekanis serta paparan sinar UV. Potensi peningkatan risiko kanker kulit karena berkurangnya perlindungan melanin. Yang keempat, intervensi dengan aloe vera. Aloe vera terbukti memiliki efek protektif terhadap hidroquinon dengan menggunakan kerusakan stratum corneum dan menggunakan ekspresi P65. Menurut penelitian analisis kuantitatif menurut Arsyad pada tahun 2021, analisis kuantitatif hidroquinon dalam krim pemutih kulit dilakukan dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Metode ini melibatkan persiapan sampel yang dilakukan. Yang pertama, krim dilarutkan dalam campuran metanol dan air 40:60 dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius sebelum disaring dan dianalisis. HPLC conditionnya seperti kolom yang digunakan yaitu C18 atau oktadesil silika dengan menggunakan fase terbalik pada suhu 30 derajat Celcius dan laju alir 1 mili per menit. Fase gerak yang digunakan metanol dan air 40:60. Deteksi UV vis pada 295 nanometer. Kuantifikasi konsentrasi hidroquinon dihitung berdasarkan luas puncak kromatogram dan dibandingkan dengan larutan standar. Hasil uji laboratorium menunjukkan kadar hidroquinon dalam krim pemutih rentang hidroquinon yang terdeteksi yaitu sekitar 0-7,14% dan 25% sampel tidak mengandung hidroquinon. 70% sampel berada dalam batas aman. 5% sampel melebihi batas aman yang ditetapkan. Kemudian perbandingan dengan standar regulasi seperti WHO dan FDA/AS menetapkan batas aman hidroquinon dalam kosmetik sebesar 2%. Di Pakistan, batas yang diperbolehkan adalah 5%, yang menurut beberapa sampel krim pemutih dalam penelitian ini melebihi batas regulasi, yang menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Hidroquinon juga memiliki efek samping yang sangat membahayakan. Yang pertama, ada iritasi dan sensitivitas kulit, di mana hidroquinon ini dapat menyebabkan iritasi kulit pada penggunaan konsentrasi yang tinggi atau dalam penggunaan jangka panjang. Yang kedua, ada ochronosis eksogen, di mana salah satu efek samping serius dari penggunaan hidroquinon yaitu kondisi kulit menjadi lebih gelap dan tebal serta muncul bintik-bintik kebiruan. Yang ketiga, dapat menimbulkan resiko kanker. Meskipun belum ada bukti yang definitif bahwa hidroquinon menyebabkan kanker pada manusia, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bahan ini berpotensi karsinogenik. Yang keempat, ada gangguan fungsi ginjal dan hati. Penggunaan hidroquinon dalam jangka panjang dan dengan konsentrasi yang tinggi juga dapat mempengaruhi organ dalam tubuh seperti ginjal dan juga hati.
Tuh, dari penjelasan dari dokter skincare, coba deh aku lihat tuh ini. Ini tuh mengandung hidroquinon 85%. Tapi dari yang dokter skincare bilang, hidroquinon itu nggak boleh di atas 2%. Berarti ini tuh bahaya kan? Kalau misalnya itu aku punya rekomendasi, ada kosmetik yang itu udah BPOM, nggak ada mengandung bahan-bahan berbahaya. Aku pakai ini aja. Wah, boleh sih. Tapi beneran aman kan? Beneran, dijamin soalnya itu udah BPOM. Boleh deh, nanti aku coba. Makasih ya, Wak, rekomendasinya. Sama-sama.